Oke, selamat datang di video saya. Hari ini kita akan berbicara tentang analisis wacana kritis. Jadi yang pertama, sebelum kita menjelaskan dan belajar tentang analisis wacana kritis, kita harus paham asumsi-asumsi awal tentang analisis wacana kritis itu sendiri. Pada dasarnya, asumsi pertama adalah bahasa itu tidak netral. Di balik bahasa selalu ada ideologi-ideologi, dan bahasa, kalau menurut definisi atau artinya, bahasa sudah bukan lagi sebagai alat komunikasi seperti pemahaman awal tentang bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi, tapi bahasa sudah naik kelas menjadi bahasa sebagai instrumen kekuasaan. Jadi kita perlu memahami asumsi-asumsi ini dulu sebelum masuk ke analisis wacana kritis, supaya kita lebih memahami apa itu analisis wacana kritis. Oke, sebelum kita masuk langsung ke penjelasan, coba kalian pikirkan kata-kata yang akan saya sebutkan, lalu apa yang ada di benak kalian tentang kata-kata tersebut, lalu bandingkan artinya dengan arti di dalam kamus. Kata yang pertama adalah Cina, Arab, kecebong, kampret, dan yang terakhir kiri. Oke, silakan bayangkan atau imajinasikan kata-kata tersebut dalam pikiran Anda, lalu cari artinya di dalam kamus. Kalau Anda merasa apa yang Anda pikirkan dan yang Anda temukan di dalam kamus berbeda, selamat, Anda adalah korban konstruksi wacana yang dibangun selama bertahun-tahun. Oke, sekarang kita masuk ke dalam AWK. Sebenarnya analisis wacana kritis itu berusaha menganalisis secara kritis penggunaan bahasa untuk membongkar ideologi-ideologi atau maksud tersembunyi yang dimasukkan di dalam wacana itu tersendiri. Dan yang kedua adalah untuk membongkar penyesatan-penyesatan yang selama ini ada di dalam wacana yang masuk ke dalam dunia media kita, bukan cuma media di kehidupan kita selama ini. Oke, dan kenapa harus belajar analisis wacana? Jadi analisis wacana ini perlu untuk membongkar ideologi-ideologi yang selama ini dibekukan, dan kita akan berusaha menyingkap tabir apa saja yang ada sebenarnya di dalam wacana tersebut. Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa wacana yang terus-menerus dikonstruksi, yang terus-menerus disajikan, akan membuat sebuah kelumrahan alias common sense. Jadi kalau kita setiap hari menerima sebuah wacana yang sama, setiap hari, sehari mungkin bisa setiap kita membuka HP, membuka laptop, baca koran, bertemu dengan orang, kalau kita menemukan satu wacana yang sama dan terus-menerus dikonstruksikan, itu akan membuat kelumrahan, common sense, terlepas benar ataupun salah. Nah, yang bahaya adalah ketika itu adalah sebuah kesalahan lalu dikonstruksikan terus-menerus, maka akan dianggap lumrah. Oke, salah satu contoh yang paling terlihat nyata yang ada di sekitar kita adalah munculnya kebiasaan memviralkan atau membuat terkenal orang bodoh. Nah, di dunia kita, kalau kalian buka internet, sering ada istilah stop making stupid people famous, berhenti menjadikan orang bodoh terkenal. Tapi kenyataannya adalah orang-orang semakin menyukai keanehan atau tingkah-tingkah bodoh yang dilakukan oleh orang bodoh. Jadi setiap ada orang bodoh bertingkah bodoh, melakukan hal-hal yang tidak lazim dan ya bodoh, maka orang-orang kemudian like, suka, dibagikan, meskipun isinya juga cercaan tapi dibagikan, dan akhirnya orang-orang jadi tahu dan ikut mencerca, dan akhirnya
orang-orang hanya membuat kelakuan-kelakuan bodoh seperti itu menjadi viral, menjadi terkenal, dan orang-orang yang ingin terkenal akhirnya melihat bahwa gak apa-apa, jadi bodoh tuh lumrah, yang penting terkenal dulu, ya sudah aku jadi bodoh. Nah, itu sebuah wacana yang salah, tapi terus dikonstruksi terus menerus dan akhirnya menjadi lumrah, dan kemudian satu kebodohan viral dan akhirnya diikuti dengan orang-orang lain yang ingin terkenal dan menjadi bodoh. Ya, seperti itu. Mungkin kalian bisa pikirkan di dalam pikiran kalian sendiri kenapa ini bisa terjadi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah yaitu tadi, ketika wacana yang dikonstruksikan itu benar, oke, tidak masalah. Tapi ketika itu sebuah wacana yang salah lalu dikonstruksikan terus menerus dan dianggap lumrah dan biasa saja, nah itu yang kemudian ditemukan oleh Norman Fairclough sebagai social wrong atau ketidakberesan sosial. Jadi sebenarnya apa saja ketidakberesan sosial tersebut sebenarnya ada berbagai bentuk. Misalnya yang pertama ada ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, prasangka negatif, pembatasan, dan hal-hal yang lain. Jadi yaitu tadi, ketika bahasa tidak netral, punya ideologi, dan ketika itu berusaha dijadikan sebagai kekuasaan, akhirnya orang-orang yang merasa memang sadar bahwa bahasa bisa digunakan sebagai instrumen kekuasaan, dia akan melakukannya terus-menerus kepada publik dan akhirnya menimbulkan ketidakberesan sosial ketika yang diwacanakan itu hal yang salah. Jadi kekuasaan itu nggak cuma kekuasaan jadi presiden atau jadi penguasa wilayah. Jadi sebenarnya menguasai ruang publik, menguasai persepsi publik, tidak harus menjadi pemimpin. Itu pun termasuk bentuk kekuasaan yang sedang atau diperjuangkan atau sedang dijaga. Jadi ada yang memperjuangkan, ada yang menjaga, melanggengkan, ada yang merebut. Jadi yaitu tadi. Itulah kenapa kita perlu belajar analisis wacana. Selanjutnya yang perlu kita pelajari ya, bahwa di dalam analisis wacana Norman Fairclough, bukunya mungkin kalau kalian pernah membaca sekitar tahun 95, Critical Discourse Analysis, itu memang banyak menjelaskan tentang analisis wacana kritis itu sendiri. Tapi kalau kalian baca versi yang terbaru lagi di tahun 2012, jadi ada dua bagian besar yang penting yang perlu dijelaskan, dan ini perlu disadari dan dibedakan bahwa ada dua hal yang kadangkala dianggap sama. Jadi Norman Fairclough awalnya menemukan yang namanya 3 dimensi. 3 dimensi itu adalah teks, interpretasi, dan praktik sosial. Ini adalah 3 dimensi yang membedakan. Misalnya kalau teks, ya kita bicara tentang teks. Untuk interpretasi kita akan mempelajari bagaimana teks itu melalui proses produksi dan konsumsi. Praktik sosial yaitu membahas tentang praktik sosial budaya yang terjadi atas wacana itu sendiri. Sedangkan yang selanjutnya yang ditemukan oleh Norman Fairclough adalah social wrong, ketidakberesan sosial, yang terdiri dari 4 langkah. Nah, kalau yang tadi 3 dimensi itu untuk menemukan apa wacananya, membongkar wacananya. Yang ini adalah social wrong mencari solusi. Jadi ada 4 langkah yang dimiliki oleh Norman Fairclough. Yang pertama adalah mengidentifikasi ketidakberesan sosial tersebut, mencari hambatan-hambatan yang menciptakan ketidakberesan sosial itu. Lalu yang ketiga adalah mencari apakah ketidakberesan sosial itu dikehendaki oleh masyarakat atau tidak. Yang keempat adalah mencari opsi-opsi solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketidakberesan sosial tersebut. Jadi ketidakberesan sosial ini ketika kalian menemui sebuah istilah atau sebuah pemahaman dari orang-orang yang salah kaprah tapi terlanjur laten dan akhirnya dianggap ya yang benar itu. Coba kalian cari penggunaan bahasa aja mungkin yang sederhana, bahwa ada penggunaan bahasa yang selama ini ternyata dianggap
benar tetapi salah. Itu masih salah satu contoh. Belum lagi ketika nanti tidak hanya penggunaan bahasa, tapi bagaimana persepsi orang-orang, bagaimana merespon ketika ada sebuah hal yang kemudian dianggap menjadi sebuah masalah padahal bukan, yang kemudian menciptakan kepanikan. Belum lagi kesadaran tentang hoax, post-truth, dan masih banyak hal lain. Jadi sementara masih ini dulu tentang analisis wacana kritis Norman Fairclough. Mungkin saya akan melanjutkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih.